Preview. Halo, apa kabar Bro dan Sis? Kali ini kita pengen ngebahas film yang dibintangi oleh Monica Bellucci, seorang wanita super molek artis Italia. Judulnya adalah Malena. Kisahnya campuran antara lucu dan juga mengharukan, mengisahkan tentang seorang wanita yang karena kecantikan dan kebolekannya yang luar biasa justru jadi harus mengalami banyak fitnah dan prasangka buruk yang berujung pada kenistaan. Namun berkat kekepoan seorang bocah horny, Renato jadi satu-satunya orang di kota itu yang tahu jati diri Malena sesungguhnya. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita intipin kamar Malena. 10 Juni 1940 di sebuah kota kecil Sisilia di Castel Cutto, Renato, anak berusia 13 tahun, mengalami 3 peristiwa besar. Pertama, Italia memasuki Perang Dunia Kedua. Yang kedua, dia mendapatkan sepeda baru yang memungkinkan ia bisa masuk bergaul dengan anak-anak yang lebih gede. Dan yang ketiga, denyut jantungnya untuk pertama kalinya berdegup sangat kencang, sekencang terongnya berdiri melihat cewek cantik dan paling sensual yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Nama wanita itu adalah Malena, wanita yang paling bling-bling di kota kecil itu. Malena ini anak dari guru bahasa Latin Renato di sekolah. Dia sudah menikah, suaminya bernama Nino, seorang tentara yang sedang dikirim pergi untuk berperang di daerah Afrika Utara. Malena berasal dari kota lain dan ia bersama ayahnya diboyong oleh Nino ke kotanya. Namun kini baru sebulan mereka menjalani pernikahan, Malena sudah harus tinggal sendirian. Pandangan pertama itu begitu berkesan bagi Renato. Malamnya ia gelisah, belahan dada, pinggul, dan bokong Malena kerap hadir dalam ingatannya. Besoknya Renato bela-belain bolos sekolah agar bisa melihat Malena. Dia kabur dan nongkrong di depan rumahnya meskipun akhirnya gak kesampaian. Malena hanya muncul dalam khayalnya aja. Gak pede karena masih selalu dianggap bocil, ia pun kemudian mencuri celana panjang ayahnya agar bisa dimodif sesuai dengan ukurannya. Ia ingin agar Malena melihatnya sebagai seorang pria maco. Tingkahnya itu ketahuan sama bokapnya. Ia pun kemudian menerima pembantaian begitu bokapnya pulang ke rumah. Malamnya Renato kabur lewat jendela kamar. Ia yang sekarang sudah jadi terobsesi dengan Malena mendatangi rumah wanita itu. Renato naik pohon. Dia mengintip ke dalam rumah. Ia menyaksikan bahwa wanita cantik ini terlihat gelisah dan kesepian ditinggal oleh suaminya. Dari waktu ke waktu Renato terus menjadi stalker di rumah Malena. Ia melihat di siang hari wanita itu terlihat lega mendapat kabar dari suaminya. Namun di malam hari, Malena selalu terlihat kesepian. Dia memutar sebuah lagu romantis dan berdansa dengan memeluk foto suaminya. Namun demikian, Renato tetap Renato. Ia harus tetap dapat imbalan udah capek-capek ngintip manjat pohon. Ia nongkrong di sana sampai Malena selesai berdansa dan masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Siluet bodi Malena melekat kuat di ingatannya. Besoknya Renato langsung ngegas ke toko piringan hitam. Ia membeli rekaman lagu yang ia dengar tadi malam di rumah Malena. Di rumah ia memutar lagu tersebut dan memandangi gambar-gambar wanita bugil dengan membayangkan bahwa gambar-gambar tersebut adalah foto Malena, ayangnya yang tercinta. Sosok Malena tiba-tiba muncul di depan pintu kamar dan kemudian menghampirinya. Malena memberikan sesuatu yang sangat diidamkan oleh remaja yang baru beranjak puber. Bisa bebas menggeledah tubuh seorang wanita seksi. Menghayal memang kegiatan yang paling mengasoikan. Di waktu berikutnya, seperti biasa, Renato membuntuti Malena dari awal dia keluar rumah sampai ke pusat kota. Di sana ia menyaksikan bahwa wanita molek ini begitu menjadi magnet bagi penduduk kotanya. Kaum pria pada jelalatan melihat kemolekan tubuhnya dan kaum mama mencibir sinis merasa terancam, takut suami-suaminya akan berpaling kepadanya. Gosip yang sempat ia dengar di tukang cukur, Malena ini punya pria idaman lain. Maka dari itu, Renato terus mengikuti sampai menuju tempat tujuannya. Renato melihat bahwa Malena mendatangi sebuah rumah dan si pemilik rumah melemparkan kunci rumah kepadanya. Malena lalu masuk ke rumah tersebut. Renato pun kecewa karena wanita yang sangat ia kagumi itu ternyata seorang cewek nakal. Besok harinya Renato sedang komplain ke tukang sepeda ketika rantai sepedanya macet setelah ia lulurin pakai minyak goreng. Ketika kemudian ia melihat Malena lewat di hadapannya. Ia kemudian melupakan komplainnya, ia mengikuti kemana wanita itu pergi. Seperti biasa, kehadiran Malena nggak lepas dari cibiran mama yang sirik melihat wanita yang cantik luar biasa itu lewat di hadapan mereka. Malena ternyata berjalan menuju rumah yang kemarin ia tuju. Renato mengintipnya, ternyata rumah itu adalah rumah guru bahasa Latinnya, ayahnya Malena sendiri. Malena tidak punya pria idaman lain seperti yang disangkakan oleh orang-orang kepadanya. Bahkan ia terlihat sangat berbakti mengurus ayahnya yang udah tua itu.
Dengan iringan lagu cintanya Malena, malamnya Renato asik bercolmeria dengan membayangkan bahwa ia Tarzan dan Malena adalah Jane. Mereka janjian ketemu di sebuah pohon terdekat. Renato sangat terhanyut dengan colmenya. Ia nggak sadar bahwa deritan per spring bednya yang udah karatan menimbulkan bunyi yang bising. Ayahnya jadi terbangunkan mendengar suara deritan per karatan tersebut. Tidak lama kemudian, ocehan-ocehan teman sekolahnya menyebutkan bahwa suami Malena, Letnan Nino Scordia, meninggal dalam tugas di medan pertempuran. Renato segera memeriksa keadaan Malena ke rumahnya dan ia tidak menemukannya di sana. Upacara pun dilakukan di alun-alun kota sebagai tanda berkabung atas kepergian perwira utusan dari kota tersebut. Malena saat itu memang tidak menghadiri upacara itu. Hal itu menjadi bahan gibahan orang-orang yang menyebutkan bahwa Malena udah langsung sibuk nyari lelaki lain buat menghangatkan ranjangnya. Renato segera bergegas melakukan investigasi. Ia mendatangi rumah ayahnya Malena, guru bahasa Latinnya. Ternyata Malena sedang berada di sana dalam keadaan yang sangat berduka. Dari saat itu, sosok Malena bagi Renato adalah sosok yang suci, setara dengan Bunda Maria. Malena kini telah resmi jadi janda, dan itu membuatnya jadi bahan fantasi jorok para cowok mesum yang mengidamkan untuk rebahan di pantat Malena yang meliuk bagaikan bodi gitar Spanyol. Renato meludahi kopi om-om yang ngomong sembarangan tentang Malena. Dia juga mengencingi tas mama yang bergosip tentang hal yang gangga tentang yayangnya. Renato pergi ke gereja. Dia berdoa meminta agar Malena dilindungi dari orang-orang di kotanya, seenggaknya sampai beberapa tahun lagi, sampai ia cukup umur untuk mengambil alih Malena. Besok harinya Renato melihat Malena sudah mulai beredar di kota. Dia terlihat masih dalam suasana berkabung. Malena mengenakan pakaian serba hitam. Namun pria-pria mesum di kota nggak peduli Malena berkabung atau enggak, pantat Malena tetap jadi fokus perhatian mereka. Renato geram mendengar omongan om-om yang kurang ajar itu. Ia memecahkan pintu kaca kantor si om-om tersebut. Renato pergi mengikuti Malena sampai ke rumahnya. Di sana ia melihat Malena memang terlihat lagi bersedih hati. Malena sedang membuang abu di alat setrikaan. Sepertinya ia hendak melupakan rasa sedihnya dengan melakukan pekerjaan sehari-hari. Tapi ternyata dalaman-dalaman yang ia jemur belum kering. Renato segera berlari memburu dalaman tersebut. Ia merampok celana dalam hitamnya Malena sebelum jemuran itu diangkat oleh pemiliknya. Sama aja emang ternyata kelakuan cowok-cowok. Malamnya di rumah Renato memulai persiapan. Ia melulurkan pelumas buat per-per tempat tidurnya agar nggak terlalu ngeluarin suara berisik. Ia menciumi dan menghirup wangi segar celana dalam Malena. Ritual pun dilakukan dengan iringan lagu cinta kesayangannya. Per-per ranjangnya kali ini bertingkah dengan sangat baik. Bunyi berisik nggak keluar dan membuat ayahnya kali ini tidur nggak terbangunkan. Namun demikian, ayahnya jadi bangun sangat pagi. Ia masuk ke kamar Renato yang masih tertidur untuk membangunkannya. Ayahnya membukakan jendela kamar Renato. Ia melihat bahwa muka anaknya lagi diselimuti sebuah celana dalam dengan ekspresi yang sedang tersenyum bahagia. Ayahnya kaget bukan kepalang. Ia memaki Renato sebagai anak cabul jelmaan iblis. Renato lari ke tengah rumah. Ibunya pun histeris melihat sebuah lingerie lagi nemplok di kepala anak bocahnya. Sementara kakak ceweknya Renato malah meminta lingerie tersebut. Renato diseret ke kamar oleh ayahnya dan tidak diizinkan bicara dengan saudara perempuannya. Ia disekap di sana sampai 3 hari lamanya. Ayahnya tambah pusing kemudian ketika melihat saku-saku celana Renato pada bolong semua. Si ayah yang mungkin juga pengalaman sangat mengerti masuk bolong di saku celana itu. 3 hari mendekam di kamar dan ditengarai sakit karena nggak mau makan. Dokter pun dipanggil dan analisa dari dokter menyebutkan bahwa penyakit Renato adalah karena ia kurang udara luar. Maka ngabret lagi lah bocah ini dengan sepedanya di luaran. Tujuan yang ia tuju sudah nggak akan kemana-mana lagi, langsung ke rumah Malena. Namun ternyata 3 hari ia absen, kondisi sudah menjadi tidak terkontrol. Selepas Malena menjanda, kini cowok yang ngarep pada ngumpul nangkeringin rumah Malena, yaitu dokter gigi, pemilik toko kelontong, profesor, pengacara, sampai perwira militer. Renato kini mendapat saingan yang tambah banyak dan berat-berat pula. Di sekolah, ayahnya Malena mendapatkan sebuah surat kaleng yang menyebutkan bahwa anaknya udah tidur sama seisi kota. Ayahnya Malena shock berat mendapatkan kabar itu. Teman-teman Renato malah sorak-sorai bergembira, merasa bahwa mereka akan dapat giliran nyicipin Malena. Renato nggak terima ayahnya diomongin gak jelas sama temannya. Ia bertarung menghajar temannya yang jauh lebih besar itu. Dalam hayalnya, Malena memberikan dia support yang luar biasa, maka bersemangatlah ia menghajar temannya. Malamnya Renato balik ngintipin rumah Malena. Ia melihat Malena sedang bersama seorang pria militer dan nampaknya Malena sangat menyukai cowok itu. Renato cemburu berat dibuatnya.
Perwira itu pulang, tiba-tiba di luar rumah, si Letnan KDI ini berpapasan dengan seorang dokter gigi yang sedang menuju rumah Malena. Mereka kemudian terlibat perdebatan karena masing-masing saling mengakui bahwa mereka cowoknya Malena, yang dilanjut dengan adu jotos di antara mereka. Kejadian itu kemudian berhenti ketika pihak kepolisian datang dan melerai mereka. Polisi ini datang ternyata bersama dengan istrinya si dokter gigi, yang langsung menghujat Malena bahwa dia ini pelakor yang nista. Suasana chaos pun terjadi. Kejadian malam itu sontak menjadi bahan gunjingan seluruh warga kota. Semua pro dan kontra menanggapi Letnan KDI sang perwira dengan si dokter gigi. Namun mereka semua setuju bahwa Malena adalah pelakor yang wajib untuk diadili. Malena pun memang pada akhirnya dipanggil untuk disidang. Ia menemui ayahnya yang ternyata sudah nggak mau menerimanya. Pada akhirnya ia terpaksa meminta bantuan pengacara di kota itu yang mesumnya minta ampun kelas berat tiada tara. Karena orang ini ternyata masih perjaka tinting dan juga masih tinggal sama emaknya. Di acara sidang, Malena memberikan pembelaan bahwa ia bukan tunangan dari si dokter seperti yang diakuinya. Namun memang dia suka sama Letnan KDI dan itu adalah urusan pribadinya, bukan urusan pengadilan. Karena statusnya kini adalah seorang wanita single. Si pengacara menambahkan bahwa Malena tidak bersalah dan si dokter itu yang emang udah gila. Satu-satunya kejahatan Malena hanyalah kecantikannya yang membuat banyak orang jadi iri dan jadi nuduh dia macam-macam. Malena pun terbebas dari tuduhan pengadilan. Malamnya Renato ngintipin lagi rumah Malena. Dia melihat bahwa Malena sedang bareng dengan si pengacara merayakan kemenangan perkara di pengadilan. Malena hendak membayar si pengacara dengan uang sekedarnya yang ia punya. Tapi si pengacara yang bacot ini menolak untuk dibayar uang. Ia hanya ingin mencicipi tubuh Malena. Malena tidak berdaya menghadapi kenyataan, posisinya kini sedang melemah tanpa sandaran. Ia berhasil digagahi oleh si pengacara itu. Renato tidak komplit melihat adegan tersebut karena ia keburu jatuh dari dahan pohon yang ia naiki. Besoknya dengan rasa marah dan tangan dibalut perban, Renato datang ke gereja. Dia mematahkan salah satu patung yang ada di sana karena dianggapnya Tuhan tidak mendengar permohonannya. Beberapa hari kemudian Renato masih mengintip rumah Malena, kali ini dari kejauhan. Ia melihat bahwa si abah pengacara masih mengunjungi rumah Malena. Renato pun patah hati jadinya. Namun demikian hal itu tidak membuatnya melupakan sang pujaan hati. Wajah Malena selalu ada di benaknya dimanapun ia berada, termasuk di dalam kelas. Ia melihat wajah ibu gurunya sebagai wajah Malena, maka dia pun menulis sajak putus cinta. Ia baru nyadar ketika si ibu guru mendekati tempat duduknya, maka dari itu pun ia segera menelan kertas yang berisi puisi cinta tersebut. Renato terus menguntit Malena. Ia melihat bahwa si pengacara akhirnya dilepeh juga oleh Malena. Hal itu kembali jadi gunjingan warga kota. Mereka masing-masing kembali mendapat angin bahwa mereka akan bisa dapat giliran niduri Malena. Malena kembali beredar ke pusat kota dan perhatian om-om hidung belang kembali terarah kepadanya. Renato mengikutinya. Malena berjalan menuju sebuah gang yang sempit. Di sana dia bertemu dengan seorang pedagang sayur yang bernama Antonio. Kehidupan Malena kini sangat morat-marit. Malena terpaksa mengemis bahan makanan kepada tukang sayur itu. Dan Antonio rupanya pria kebanyakan seperti yang ada di kota. Dia menjamin beres jatah makanan Malena, asal Malena nggak lupa kasih dia waktu buat asik-asik di waktu luang. Saat itu juga sebuah hal yang tak terduga terjadi. Pesawat-pesawat Nazi Jerman telah sampai di atas kota mereka dan membombardir kota kecil tersebut. Ayahnya Malena menjadi korban kejadian itu. Dia disemayamkan dan akan dimakamkan. Para muridnya mengiringi iringan jenazah tersebut. Malena kembali harus berduka. Kerabat-kerabat ayahnya datang untuk menyatakan rasa berduka, termasuk Antonio yang saat itu membisikkan sebuah penawaran kepadanya. Malamnya Malena mempersiapkan tubuhnya untuk menyambangi tawaran dari Antonio. Dia melulur badannya dengan perasan buah lemon segar agar kulitnya kembali bercahaya. Penawaran Antonio adalah sebuah pekerjaan melayani para prajurit Nazi. Malena setelah kepergian ayahnya makin gak punya orang untuk bisa dimintai bantuan untuk bertahan hidup di kota itu. Ia terpaksa menerima tawaran Antonio. Gak lama kemudian memang seorang pria militer datang ke rumah itu dan langsung diterima oleh Malena dengan imbalan paket sembako. Renato menitikkan air matanya menyaksikan kenyataan pahit yang terjadi di depan matanya. Keesokan harinya, Malena yang sudah merasa kadung jadi wanita sundal seperti yang digosipkan oleh warga, kini mulai terang-terangan datang ke tengah kota dan menjajakan dirinya di sana. Hari makin hari, Malena makin terang-terangan. Ia sering terlihat jalan dengan perwira Nazi dan gonta-ganti pula. Renato gak kuat menerima kenyataan itu. Ia semaput di tengah kota melihatnya. Ibunya Renato memeriksakan ia kepada Bapak Pendeta dan sang Bapak Pendeta bilang bahwa jiwa Renato sedang dikuasai oleh setan. Maka dari itu ibunya segera melaksanakan ritual pengusiran setan. Namun bapaknya lebih mengerti masalah Renato sesungguhnya.
Ia menghentikan acara ritual itu dan memberi pengertian kepada istrinya bahwa masalah anak mereka adalah terongnya yang sekarang lagi mekar-mekarnya. Oleh karena itu, sebagai bukti rasa sayang seorang ayah terhadap anaknya, ayahnya Renato memberikan hadiah yang gak akan pernah diberikan oleh ayah manapun di dunia. Dia mengajak anaknya ini ke rumah bordil dan membiarkan anaknya itu untuk lepas bujang secara proper di tangan seorang tenaga profesional. Beberapa waktu kemudian, pasukan Nazi berhasil dipukul mundur dari Italia. Pasukan sekutu datang membawa pesan kebebasan bagi warga kota Castelcuto. Warga kota bersukaria menyaksikan pasukan sekutu berparade keliling kota. Mama istri dokter gigi rupanya masih belum bisa melupakan rasa sakit hatinya. Dia mendapatkan waktu yang tepat untuk melampiaskan dendam. Ia mengajak mama yang lainnya dan menyeret Malena yang mereka sebut sebagai sundal Nazi ke tengah jalan protokol. Di tengah kerumunan warga, Malena disiksa, dipukul, ditendang, pakaiannya dilucuti, dan rambutnya mereka cukur gundul. Laki-laki dilarang untuk ikut campur. Kalau mama udah ngadat, siapapun gak ada yang berani mendekat. Malena hari itu mendapatkan martabatnya sudah mencapai titik yang paling rendah. Dengan muka bonyok dan pakaian compang-camping, ia melarikan diri dari kerumunan warga. Renato hanya bisa menatap Iba, wanita yang ia puja, kini menjadi seorang yang ternistakan. Malena ia temukan kemudian sedang berada di stasiun kereta di antara kerumunan pengungsi lain menuju kota Messina. Renato gak pernah menyangka bahwa orang secantik ini akan bisa hidup semenderita itu. Bagi Malena sendiri, kecantikannya saat itu tidak lagi menjadi anugerah, tetapi jadi sumber pembawa bencana dan malapetaka. Remuk hati Renato menyaksikan wanita idamannya sudah tiada. Ia melempar piringan hitam lagunya Malena ke lautan lepas. Beberapa waktu kemudian, seorang mantan militer tiba di kota tersebut. Satu tangannya buntung, kemungkinan besar akibat luka dalam peperangan. Penduduk kota Castelcuto dan juga Renato mengenali orang tersebut. Dia adalah Nino Scordia, suaminya Malena. Ternyata ia tidak meninggal seperti yang telah dikabarkan. Nino mendatangi rumahnya untuk mencari Malena, istrinya. Namun ia menemukan bahwa kini rumah tinggalnya telah ditempati oleh para gelandangan. Ia kemudian mendatangi markas pasukan sekutu dan menjelaskan bahwa ia ditawan di India dan menderita penyakit malaria selama berada di sana, dan sekarang ia sedang mencari istrinya. Pihak pasukan sekutu tidak mempunyai informasi tentang keberadaan Malena. Orang-orang di kotanya juga tidak ada yang berani untuk menceritakan hal yang terjadi terhadap istrinya. Renato yang kepo berat itu menyaksikan semua hal tersebut. Malamnya seperti biasa, ia naik ke pohon di rumah Malena dan melemparkan surat kepada Nino Scordia yang bermalam di sana bersama para kaum tunawisma. Dalam surat itu, ia memberi kesaksian bahwa istrinya sangat setia kepadanya dan masih sangat cinta terhadapnya. Di luar omongan orang-orang yang menjelek-jelekan namanya, banyak hal memang pernah terjadi, namun saat itu kondisinya karena Nino sudah dikabarkan meninggal. Nino segera berangkat menuju stasiun kereta untuk menyusul istrinya menuju Messina seperti yang diinformasikan oleh Renato. 1 tahun kemudian sudah terjadi banyak perkembangan, kondisi di Castelcuto pun sudah seperti sedia kala. Bahkan Renato kini sudah memiliki cewek gacoan. Penduduk di kota itu tiba-tiba terkagetkan oleh datangnya orang yang mereka kira sudah bakal menghilang untuk selamanya, yaitu Malena yang kini sudah bersatu kembali dengan suaminya. Mereka berdua berjalan bergandengan, terlihat harmonis dan sepertinya sudah mau menerima keadaan masing-masing pasangan. Semua penduduk kota kali ini tidak ada yang berani menatap sinis kepada mereka, bahkan si emak istri dokter gigi sekalipun. Besoknya Malena pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Seperti biasa, wanita cantik ini selalu menjadi pusat perhatian kemanapun ia pergi. Namun kali ini respon yang ia terima sangat berbalik dengan yang sebelumnya. Mama di sana kini sudah tersadarkan bahwa Malena adalah wanita yang baik. Dengan ia mau kembali bersama dengan suaminya yang kini sudah menjadi seorang penyandang disabilitas. Salah seorang pedagang bahkan memberikan sebuah pakaian secara gratis ketika Malena terlihat tertarik dengan pakaian itu. Akhir yang menyejukkan buat seseorang yang selama ini anugerah kecantikannya malah membuat ia selalu mendapat fitnah dan prasangka. Dan kini Renato pun sudah berani untuk mulai menyapa wanita pujaannya. Ia membantu membawakan belanjaan Malena yang jatuh dan memberi ucapan semoga sukses untuk menjalani kehidupannya terhadap Malena, wanita yang telah membangkitkan gairah pubertasnya. Demikian dongengnya Bro dan Sis, semoga bisa membangkitkan semangat dan gairah kalian di musim dingin ini. Kita cabut dulu, sampai ketemu di dongeng kita selanjutnya. Ciao.